بركة وفقد موجع. 90% pendukung Bapak Jokowi tidak suka dengan adanya pemberian amnesti dan abolisi. Dan 90% pendukung Anies Baswedan, pendukung Ganjar Pranowo setuju dengan adanya amnesti dan abolisi. Dari sini saja harusnya kita sudah paham bahwa rancangan undang-undang perampasan aset sengaja tidak ditandatangani karena kaum 16 dan 24% tidak menyetujui adanya hukuman bagi koruptor. Apakah selama ini orang-orang yang merasa berjuang untuk negara pernah bicara soal RUU perampasan aset koruptor? Tidak. Apakah kubu Roy Suryo CS yang katanya ngaku ilmuwan pernah menyelidiki tentang RUU perampasan aset? Tidak, bagi mereka itu tidak penting. Padahal bagi negara ini, bagi rakyat ini, bagi bangsa ini, RUU perampasan aset itu sangat penting. Supaya tikus-tikus yang selama ini menjarah kekayaan negara berpikir ribuan kali sebelum mereka mengambil jabatan sebagai koruptor. Tapi sepertinya memang kubu 16 dan kubu 24 tidak suka dengan adanya RUU perampasan aset koruptor. Mereka anggap itu tidak penting. Apalagi Anies Baswedan. Pernah nggak Anies Baswedan bicara soal RUU perampasan aset koruptor? Pernah tidak? Harusnya rakyat Indonesia bisa melek, khususnya pendukung Anies Baswedan, bisa melihat siapa orang yang kalian dukung itu. Apakah dia peduli dengan RUU perampasan aset koruptor? Artinya apa? Dia pun ngeri jadi miskin kalau sampai dijadikan sebagai tersangka koruptor karena kasus-kasus yang pernah dia alami ketika menjadi gubernur. Ada kelebihan anggaran, kelebihan bayar, pembelian-pembelian ATK yang luar biasa. Bayangkan, beli tip-ek sampai miliaran, buat apa? Mau nip-ek matanya itu supaya tertutup, supaya tidak bisa melihat fakta. Buat apa beli pasir sampai 52 miliar? Barangnya pun nggak kelihatan. Pasir 52 miliar itu sangat banyak. Coba bayangkan 52 miliar pasir, sudah jadi gunung. Mana? Pasir buat apa? Membeli penghapus pensil, padahal sudah tidak dipakai lagi pensil di era digital ini. Buat apa penghapus? Sampai miliaran. Pulpen sampai 15 miliar. Buat apa? Mana sampah pulpen itu? Apa dibawa pulang oleh anak buahnya? Semua ke rumah. Dia buka toko semua anak buahnya. Kenapa ini tidak ada yang pernah membicarakan kasus-kasus seperti ini? Sudah disebutkan oleh Ima, ini jadi yang data yang sudah diolah ya? Ya, data sudah diolah. Oke, apa saja kejanggalan data ini? Pasir sekitar 52 miliar, ini pengadaan untuk anak sekolah SD. Jadi saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa. Terus di sini juga ada thinner sekitar 40 miliar dan helm proyek ada 34 miliar. Helm proyek? Helm proyek. Sebentar, jadi ini anggaran Dinas Pendidikan untuk peragaan? Untuk alat peraga. Untuk alat peraga? Sekolah. Alat peraga sekolah, helm proyek? Iya. 34 miliar? 34 miliar. Oke. Dan tadi Anda katakan ini di-upload setelah, ini dibahas? Setelah pembahasan. Jadi setelah Pak Anies marah-marah, habis itu Komisi E diskusi sama SKPD, kan paparan. Setelah paparan, kita minta sampai dengan komponen kita dapat masih banyaknya masuk-masuk anggaran-anggaran yang masuk. Oke. Perjanjian itu ada? Ya, saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Ya, saya lihat tangan-tangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyer. Ya, Pak Sandi, namanya Pak Rikrik ya. Dulu komisaris utama dari Pasar Jaya. Waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus. Ya ada perjanjian satu lagi yang ada di Pak Rikrik itu. Apa Pak? Intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Okay. Anda mengatakan bahwa di Tokopedia hanya Rp30.000. Kenapa di sana harganya berapa miliar? Nah, kemana uangnya? Siapa yang korupsi? Seru juga ya. Wah, luar biasa. Ini sama seperti gini nih. Yes. Ini harganya berapa ya?
Ya, Kan gini, 1000 lah, kalau anggaplah gitu. betul, kalau bicara harga itu bicara ukuran. Jadi air yang ukurannya gelas sama air ukuran 1 galon, ya harganya beda lah. Tau nggak yang diramein di situ tuh? Itu air bonnya ukuran berapa? Ukuran berapa? 10 kilo. Tapi keluar sekilo per kilo tuh. 10 kilo per anak 10 kilo. Jadi dia bilang ini memang malu-maluin. Tapi bro, 10 kilo satu anak suruh ngapain, ngeleh? Itu dia. Kita ada di mana? Kita pasti sedang mimpi. Tapi Pak Jokowi yang tidak melakukan apapun disangkut pautkan dengan korupsi. Bahkan di email ke OCCRP seolah-olah Pak Jokowi itu koruptor. Tapi ketika OCCRP menyelidiki ternyata tidak ada kasus-kasus koruptor Pak Jokowi, malulah orang OCCRP dan sudah mengakui bahwa dia menetapkan Pak Jokowi sebagai finalis koruptor dunia itu karena adanya email, bukan atas dasar bukti Pak Jokowi melakukan korupsi. Dan ini masih selalu dibahas, Jokowi koruptor, Jokowi koruptor. Goblok kalian itu. Buka mata, buka mata. Siapa penjahat di negeri ini? Siapa yang layak untuk diadili? Anies Baswedan, bukan Pak Jokowi. Kenapa dibolak-balik menjadi Pak Jokowi yang dituduh? Dituduh ijazahnya palsu, dituduh korupsi, dituduh tukang hutang. Memang kamu pikir presiden-presiden sebelumnya tidak punya hutang? Mustahil Indonesia tidak punya hutang. Amerika aja hutangnya banyak, apalagi kita. Dan mustahil kita bisa membangun tanpa adanya hutang. Kamu saja mau bikin rumah, hutang dulu. Kecuali kamu itu pengusaha yang tidak punya hutang. Pengusaha sukses, yang duitnya nggak berseri dan tidak terlibat hutang. Baru bisa beli rumah cash. Hutang itu kan wajar, tapi selalu dibesar-besarkan. Atas nama Pak Jokowi, dibesar-besarkan. Bahkan pendukung Pak Jokowi Islah itu, Islah Barawi itu, pun mengungkit-ungkit hutang Pak Jokowi. Tolol kamu Islah. Dulu kamu bela Pak Jokowi setengah mati. Kamu jilat-jilat Pak Jokowi. Sekarang kamu hina dengan ketololan kamu yang tidak bisa menghitung utang. Membenci Pak Jokowi memang rata-rata. Sekarang jadi goblok. Karena kebencian itu. Yang mulutnya nggak bisa mingkem. Sementara kami ini, yang melawan hoax, akhirnya ikut bersuara. Sehingga menjadi gaduh. Kalau kami diam saja, mereka yang koar-koar, tentu Dajjal akan menang. Dan saya tidak mau itu. Saya akan terus melawan orang-orang jahat yang berusaha menghancurkan negara saya. Kalian pendukung 16 dan 24%, kok nggak malu? Kok nggak ikhlas kalah? Justru kalian ini membalikkan fakta seolah-olah kami yang menginginkan makar. Seolah-olah pendukung Pak Jokowi yang menginginkan makar. Seolah-olah Pak Jokowi yang menyebabkan chaos. Nggak malu kalian menuduh itu. Saya masih percaya intelijen kita itu bisa mendeteksi orang-orang yang berusaha membuat kegaduhan di negara ini dan orang-orang yang melawan orang-orang yang membuat gaduh itu. Saya yakin. Dan tidak mungkin provokasi kalian untuk menjatuhkan pendukung Pak Jokowi berhasil. Buat pendukung Pak Jokowi, jangan kalian takut dengan ancaman-ancaman mereka. Mereka itu berani mengancam kita karena mereka solid. Mereka saling support dalam kejahatan. Sementara kita untuk berbuat baik saja, tidak saling support, sikut-sikutan, merasa paling berjasa, merasa paling oke, merasa paling membela Pak Jokowi, dan takut ketika disebut-sebut namanya. Ngapain takut? Memangnya kita mau berbuat apa? Memangnya kita terafiliasi dengan siapa? Takut itu karena kalian, bukan pejuang. Pejuang itu tidak pernah takut, walaupun sendirian. Saya ingatkan kepada pendukung 16 dan 24%. Kalian tidak akan pernah berhasil menjatuhkan Pak Jokowi. Saya kasih tahu, tidak akan pernah berhasil. Ancaman-ancaman kalian untuk menjatuhkan Pak Jokowi sejatuh-jatuhnya beserta keluarganya dan pengikutnya tidak akan pernah berhasil. Kebenaran tetap akan menang. Kalian menganggap Roy Suryo itu benar. Goblok. Menganggap Refli Harun itu benar. Tolol. Menganggap Anies Baswedan benar. Bodoh dan dungu kalian.
Kalau Roy Suryo orang hebat ilmuwan, Tifa orang hebat ilmuwan, Rismon orang hebat ilmuwan, Refli Harun memang benar-benar orang hebat yang cinta NKRI, mantan-mantan jenderal itu adalah orang yang cinta Indonesia. Tentu kalian akan mempertanyakan kinerja DPR yang selama ini terabaikan. Kita tidak fokus terhadap DPR. Atau jangan-jangan kalian mendukung DPR yang selama ini jual beli pasal, yang selama ini meminta jatah terhadap orang-orang pejabat-pejabat yang mengajukan budget tahunan. Kalian pikir saya tidak tahu? Setiap ada pejabat-pejabat, badan-badan meminta budget ditandatangani, kalian pun minta jatah kan? Tidak usah kepo siapa yang memberitahu saya, karena ini bukan lagi rahasia. Ini adalah rahasia umum yang semua orang boleh tahu. Kalau kalian jujur, tentu kalian tidak membuat pagar tinggi, tebal dengan gembok-gembok yang banyak. Tentu kalian akan membiarkan kami tidur di DPR. Tentu kalian akan membiarkan kami setiap hari berkeluh kesah di DPR. Kenapa kalian tutup? Kalian takut kami melihat kelakuan bejat kalian itu. Kalian takut kami melihat ada amplop-amplop di bawah meja yang dimasukkan ke dalam map. Kalian takut? Kalau kalian jujur, buka saja gedung DPR. Biar kami bisa masuk dan bertanya tentang banyak hal yang kami tidak paham. Tentang undang-undang, pernah nggak kalian informasikan kepada kami? Siapa sebenarnya yang membuat undang-undang itu? Pernah nggak? Tidak pernah. Rakyat dibikin goblok supaya rakyat menyalah-nyalahkan orang. Contohnya tentang pajak. Pajak siapa yang membuat undang-undangnya? DPR. DPR yang bertanggung jawab. Karena DPR yang membuat undang-undangnya. Ibu Sri Mulyani dan Presiden hanya menjalankan itu. Mereka menjalankan undang-undang yang kalian buat tentang kenaikan pajak. Tapi korbannya Ibu Sri Mulyani. Emang brengsek kalian. Kalian harus tanggung jawab itu. Yang membuat undang-undang pajak itu kalian. Bu Sri hanya menjalankan. Tapi Bu Sri menjadi korban. Terima kasih. Ini semua menakutkan. Menurut saya, Anies adalah seorang pemimpin yang buruk, yang sangat tidak bisa dipercaya, bersedia melakukan apa saja untuk kekuasaan dan kekayaan, serta bisa mengkhianati mereka yang mempercayainya. Tapi dalam hal ini saya harus mengaku secara jujur bahwa saya ini pernah menjadi pengagum dan pendukung Anies. Saya tidak menyesal, karena justru karena saya dulu mendukungnya, saya menjadi sangat mengenal apa yang saya pandang sebagai kejahatannya sekarang. Saya ingin cerita dulu mengapa saya mengaguminya. Saya pertama kali mengenal nama Anies ketika dia baru kembali dari Amerika Serikat. Dia menyelesaikan gelar doktornya dari Northern Illinois pada 2005 di bidang kebijakan publik. 2 tahun kemudian dia diangkat sebagai rektor Universitas Paramadina. Sebenarnya proses pengangkatannya sebagai rektor Paramadina tidak, karena justru karena saya dulu mendukungnya, saya menjadi sangat mengenal apa yang saya pandang sebagai kejahatannya sekarang. Saya ingin cerita dulu mengapa saya mengaguminya. Saya pertama kali mengenal nama Anies ketika dia baru kembali dari Amerika Serikat. Dia menyelesaikan gelar doktornya dari Northern Illinois pada 2005 di bidang kebijakan publik. 2 tahun kemudian dia diangkat sebagai rektor Universitas Paramadina. Sebenarnya proses pengangkatannya sebagai rektor Paramadina tidak mulus-mulus amat. Dia diangkat saat para dosen di sana sudah memilih nama intelektual muda Yudi Latif sebagai rektor. Saya tidak tahu persis apa alasannya, tapi pengurus yayasan tidak berkenan dengan keputusan tersebut dan malah mengangkat Anies. Tapi proses itu tidak terlalu dipermasalahkan karena nama Anies ketika itu memang sedang naik daun. Dia dianggap punya banyak prestasi. Anies pernah menjabat sebagai Ketua Senat di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Masa mahasiswa, dia pernah mendapat beasiswa Japan Airlines Foundation untuk kuliah musim panas di perguruan tinggi terkemuka Universitas Sofia. Kuliahnya di Amerika Serikat dibiayai beasiswa Fulbright. Di Northern Illinois, dia meraih penghargaan yang hanya diberikan kepada mahasiswa NIU yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2004. Semasa dia di sana, ia sempat bekerja sebagai manajer riset di IPC Incorporated. Sepulangnya ke Indonesia pada 2004, ia menjabat sebagai Direktur Riset The Indonesian Institute yang didirikan para aktivis dan intelektual muda Indonesia. Jadi, reputasinya sungguh mengagumkan. Dan buat saya, penunjukan Anies sebagai rektor ini menjadi lebih penting karena Paramadina adalah sebuah lembaga yang dilahirkan oleh Nurholis Majid,
seorang intelektual dari himpunan mahasiswa Islam yang dikenal karena komitmennya pada perjuangan Islam yang pluralis, maju, dan terbuka. Jadi semua nampak pas benar. Apalagi begitu dia di Paramadina, dia melakukan banyak langkah progresif. Dia misalnya memperkenalkan pendidikan anti korupsi yang wajib diikuti semua mahasiswa Paramadina. Dalam kuliah itu, mahasiswa bukan hanya menerima teori-teori anti korupsi, tapi juga kecakapan melakukan investigasi anti korupsi. Dia terpilih kembali sebagai rektor Paramadina pada 2011. Saya terlibat dalam pemilihan itu karena saya saat itu menjadi salah seorang pengurus Yayasan Paramadina. Saya ingat sekali ketika itu ada semacam keraguan tentang komitmen waktu Anies untuk memimpin Paramadina. Dan saya adalah salah satu pengurus yang menganggap kelemahan semacam itu bisa diimbangi dengan komitmennya menjadikan Paramadina sebagai universitas unggul di lingkungan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Di luar kampus, nama Anies pun sangat harum. Pada pemilihan presiden 2009, Anies menjadi salah satu moderator dalam debat calon presiden. Pada 2009 itu, dia juga mengembangkan Gerakan Indonesia Mengajar yang menurut saya adalah contoh program pelibatan partisipasi masyarakat yang luar biasa. Dia mengajak anak-anak muda Indonesia untuk terlibat ikut mengajar di daerah-daerah terpencil. Dana datang dari sumbangan para donatur yang terkesan dengan kepedulian Anies. Lebih jauh lagi, di tahun 2009 itu juga Anies menjadi salah seorang anggota Tim Independen Verifikasi Fakta dan Hukum atau disebut juga sebagai Tim 8 dalam menyelidiki kasus dugaan kriminalisasi di KPK. Ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap Anies. Pada 2013, Anies juga berinisiatif mengembangkan gerakan turun tangan. Gerakan ini mengundang para sukarelawan muda untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepentingan menciptakan politik yang sehat dan matang. Dalam gerakan ini, para relawan berkampanye agar masyarakat lebih kritis dan melawan kampanye hitam. Segenap pencapaian ini turut diperhatikan oleh para petinggi politik Indonesia. Pada 2014, Presiden Jokowi menunjuknya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jokowi ketika itu nampaknya melihat Anies sebagai sosok yang pintar, profesional, dan berintegritas. Tapi siapa sangka, keterlibatan Anies sebagai menteri ini menampakkan sisi lain dari wajah cemerlangnya. Hanya dalam 2 tahun sejak ditunjuk menjadi menteri, Anies harus berhenti dari jabatannya. Jokowi menggantinya dengan Muhadjir Effendi yang adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Tak ada penjelasan soal alasan penggantiannya. Namun banyak pihak menganggap Anies terlalu sibuk dengan program-program pribadinya sehingga mengabaikan program-program yang diprioritaskan Jokowi seperti Kartu Indonesia Pintar. Bahkan beredar pula dugaan bahwa Anies menerapkan praktek-praktek nepotisme, korupsi, dan kolusi yang hanya menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Sebagian pihak bahkan menilai Anies hanya pintar bicara. Ide-idenya sih cemerlang, tapi dia tidak bisa menjalankannya dan tidak memiliki orang-orang kepercayaan yang dapat mewujudkan gagasannya. Sejak dia berhenti menjadi Mendikbud, kisah tentang Anies memang kemudian menjadi semakin suram. Salah satu momen terpenting tentu saja adalah ketika dia maju sebagai calon gubernur DKI bersama Sandiaga Uno pada 2016. Pada awalnya, tampilan Anies dalam kompetisi itu sebenarnya normal-normal saja. Masalah baru muncul ketika kemudian dia bersama timnya memutuskan untuk menggunakan agama untuk memenangkan pertarungan. Suara dukungan Anies memang pada awalnya terpaut jauh dari Ahok. Namun begitu strategi pemenangan Anies berubah dengan memanfaatkan politik identitas untuk menjatuhkan Ahok yang ketika itu menjadi korban tuduhan penistaan agama, suara dukungan terhadap Anies terus menaik sehingga akhirnya bisa mengalahkan Ahok. Ahok sendiri secara menyedihkan harus masuk penjara selama 2 tahun. Di sepanjang kampanye Anies, para pendukungnya tanpa malu-malu meneriakan kebencian terhadap Kristen dan Tionghoa. Dalam pidato kemenangannya, Anies menyatakan kemenangannya adalah kembalinya pribumi berkuasa di Jakarta. Anies secara tegas menunjukkan kedekatannya dengan kelompok-kelompok Islam berpikiran sempit seperti Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI, FPI, dan semacamnya. Secara menyedihkan, Anies yang semula saya kagumi karena sosok pluralismenya
malah menjadi sosok yang menghancurkan kebinekaan. Selain soal politik identitas, Anies tentu harus dikenang sebagai gubernur yang gagal memimpin Jakarta. Ada begitu banyak persoalan semasa dia menjabat sebagai gubernur. Dari soal anggaran AIBON 80 miliar rupiah, penghilangan sistem rumah susun sewa buat masyarakat kecil, peniadaan pengunggahan rekaman rapat pemerintah dan DPR, kegagalan revitalisasi Monas, kegagalan program pembelian rumah dengan DP 0 rupiah, kemubaziran pengembangan tim TGUPP beranggotakan 74 orang dengan biaya 26 miliar rupiah, kegagalan program OKOC untuk melahirkan para wirausahawan baru, kegagalan sumur resapan, kegagalan program naturalisasi sungai, Formula E yang memakan triliunan rupiah, dan seterusnya dan seterusnya. Anies memang pemimpin yang buruk. Ini semua saya paparkan untuk menunjukkan betapa beruntungnya rakyat Jakarta dan bahkan rakyat Indonesia untuk tidak memiliki pemimpin seperti Anies. Saya sama sekali tidak meragukan kepintarannya. Anies barangkali sebaiknya memang cukup menjadi ilmuwan, peneliti, aktivis. Tapi begitu dia menjadi pimpinan pemerintahan, ketika itulah kehancuran terjadi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini